Pak Heri sampaikan tuh hitung-hitungan. Berarti hitungannya tuh bener sampai duduk ke Dewan. Waktu itu pemilihan bupati, saya ditunjuk sebagai bendahara juga gitu. Mungkin Pardi waktu itu. Kita bagaimana menjaganya bersama-sama dengan ya segenap masyarakat yang ada. Halo sahabat Insight, ketemu kembali lagi di Insight Talk kali ini bersama saya Dina Prihatini Wardoyo. Sahabat Insight, kali ini masih di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Saya sudah bersama narasumber kita. Beliau adalah anggota DPRD Kabupaten Sanggau dari Partai Perindo. Langsung aja kita sapa ya. Selamat sore Pak Selamat Heri sore, Wijaya. Mbak. Siapa tadi? Dina. Mbak Dina, selamat Ya. sore. Hari ini kita bicara santai terkait dengan profil dari Pak Heri Wijaya terkait anggota DPRD Sanggau nih. Biar sahabat Insight di rumah pada tahu terkait dengan bagaimana Pak Heri bisa sampai menjadi wakil rakyat Kabupaten Sanggau nih Pak. Ada yang mau diceritakan atau yang menarik nih gimana nih Pak? Ya. Baik, terima kasih Mbak. Siapa tadi? Dina. Mbak Dina. Awalnya saya memang tidak ada cita-cita ingin jadi anggota DPRD. Background saya kan seorang pedagang, kalau kita boleh bilang ya pengusaha kecil-kecilan lah. Saya kan awalnya kita bergerak di bidang peternakan ayam, jual ayam. Saya dari kecil SMP bapak saya sudah ternak ayam. Ya namanya saya dari Heri Wijaya, sini biasa dipanggil Asai. Saya dari keturunan Tionghoa. Jadi namanya kita orang wira swasta kan. Bapak dulu kerja ayam, piara ayam, ternak ayam. Ya saya anaknya juga bergerak di bidang usaha itu. Ya. Dulu saya awalnya di bidang usaha itu. Tapi berjalannya waktu, mungkin ini ya panggilan juga saya bilang. Ya. Saya 2011 diminta kawan-kawan menjadi ketua pemadam kebakaran teman-teman Perindo. Saya juga dari 2011 sampai sekarang. Ya, masih puji Tuhan kawan-kawan percaya dengan kita. Nah, yang mendorong saya ingin menjadi anggota DPRD itu begini. Saya tiap tahun politik itu sering didatangi kawan-kawan yang calon politik yang terlibat di dalam pesta demokrasi ini, bertarung mau dia bupati atau gubernur, bupati maupun calon dewan. Nah, ini saya mungkin sedikit bercerita pengalaman saya belajar atau diajak kawan di dunia politik sehingga 2019 saya calon sebagai anggota legislatif. 2012 saya diajak kawan bergabung ke salah satu pasangan gubernur. Calon gubernur itu kan pesta Pilkada pemilihan gubernur. Saya diangkat sebagai bendara waktu itu, bendara untuk tingkat kabupaten. Kalau boleh kita bilang pemilihannya waktu itu Cornelis Kristiandi, saya bendahara. Jadi, nah 2013 juga, saya juga Anda tahu mungkin waktu itu pemilihan bupati, saya ditunjuk sebagai bendahara juga waktu itu, Musin Supardi waktu itu. Nah itu yang membuat saya agak sedikit tertarik di dunia politik. Ya 2018 kemarin, Pilkada juga Pak Yansen Ason yang mengajak kita bergabung waktu itu, saya sebagai ketua tim pemenang waktu itu untuk tingkat Kabupaten Sanggau. Nah, 2019 istri saya orang Kasan. Kasan itu satu desa yang ada di Tayan Hulu, desa paling ujung berbatas dengan Kembayan dan Landak. Di mana desa ini kalau kita ingin keluar ke akses kecamatan sangat jauh. Kebetulan mertua saya tinggal di sana, kita sering balik. Boleh kita bilang pembangunan di sana itu dari APBD, kita sering lihat APBD setiap tahun yang ada untuk masuk ke daerah desa kita itu di bawah 100 juta. Paling terakhir itu 27.500.000 rehab WC. Rehab WC sekolah SD 13 waktu itu. Nah, keluarga dari sana tuh bilang begini, ngapa kamu tiap tahun politik bantu orang aja, ngapa enggak kamu aja bangun? Maju katanya, maju. Saya hitung-hitung, saya ini keturunan Tionghoa, istri saya memang juga keturunan Tionghoa, tapi Dayak juga dia, mamanya orang Dayak desa Kasan. Saya tanya, kalian serius nggak suruh saya maju? Pasti menang nggak? Berapa DPT kita di desa ini? Oh kita punya desa sini ada sekitar 1000 DPT katanya. Kan
Saya hitung-hitung ini kemungkinan ada benang enggak. Karena sudah ditanya disuruh daripada bantu kawan-kawan yang ada di setiap kali maju pilkada atau pileg atau calon dewan tuh ngajak kita, ngapa enggak kita sendiri, kamu sendiri aja maju. Saya cari partai waktu itu. Nah, kebetulan waktu itu Partai Perindo ini baru nih. Nah, kawan saya di Sanggau, Pak Kironoto, dia sebagai sekretaris DPD Partai Perindo nawarkan. Dan nelpon saya. Ini memang mungkin jalan Tuhan kalau saya bilang. Dia tanya, karena ya kawan kan, dia panggilnya akrab Astai. Mau enggak maju sebagai calon dewan dari Partai Perindo? Saya bilang, oh bolehlah kalau begitu kan. Lalu saya beberapa hari kemudian dipanggil ke Sanggau, dikasih berkas. Ini Kak urus Perindo katanya, siapkan caleg. Waktu itu kan dengan jarak caleg belum ada, kita tinggal beberapa bulan lagi sudah masuk tahapan apa namanya DCS. Pokoknya tahapannya sudah dekat lah sebelum DCS. Jadi kita suka berkas, kita cari kawan-kawan yang ingin bergabung di situ. Nah, karena saya ini kan background-nya mungkin ini pedagang, kita kan pasti punya hitungan. Saya hitung-hitung untuk menjadi seorang anggota dewan dari Dapil 3. Dapil 3 ini, Dapil 3 Sanggau ini kan dari Parindo, Tain Hulu, Balai Bantaran. Dapil 3 ini, 3 kecamatan ini raksasa nih. Boleh dibilang Parindo ini suhu politiknya ini semua berkumpul di Parindo. Ketua dewannya dari Parindo, Pak Jumadi. Wakil ketua dewan juga dari sini, Pak Partai Golkar, Pak Yance. Waktu itu Pak Pardi juga pernah jadi wakil ketua dewan, Pak Pardi. Gerindra juga di sini. Semuanya orang hebat-hebat yang ada dari Dapil 3. Jadi untuk duduk itu saya harus berjuang. Tapi karena mungkin ya apa kita berbuat dan direstui sama yang di atas, ya puji Tuhan kita terpilih dengan jumlah suara saya waktu itu suara pribadi 2.134 dan total keseluruhan suara kumulatif suara partai kita ada 4.500, kita kursi ke-6 waktu itu dari 9 kursi ke-6. Nah ini periode pertama saya masuk periode kedua. Ini cerita saya bagaimana saya bisa terjun di dunia politik. Berarti Pak Heri tadi kan udah menceritakan beberapa kali membantu, termasuk Pak Cornelis dan Pak Kristiandi Sanjaya. Itu belum masuk partai berarti ya Pak? Waktu itu saya sudah diajak. Itu sudah? Saya bergabung ke Partai Demokrat. Waktu itu. Boleh kalau dibilang Partai Demokrat itu tempat pertama saya belajar belajar berpolitik waktu itu Pak Dr. Nus Supardi itu ya boleh dibilang mentol lah. Sebagai background sebelumnya adalah pedagang yang tadi Pak Heri sampaikan tuh hitung-hitungan. Berarti hitung-hitungannya tuh bener sampai duduk ke Dewan Kabupaten nih bener nih Pak ya. Artinya bisa menduduki ini dengan target yang suara yang harus mencukupi itu. Dan salah satu dari suara itu yang dari kampung istrinya Bapak atau? Kalau suara saya hampir merata, tapi yang menjadi fokus basis saya memang dari Desa Angkasan. Karena sana ada satu kerinduan ya masyarakat termasuk saya sendiri, karena saya juga bagian dari warga sana. Saya setiap bulan kadang kan pulang ke sana, orang tua dari istri saya kan di sana. Jadi satu kerinduan bagaimana ada perwakilan dari Desa Angkasan, sehingga desa ini kita bisa bangun, bisa lebih maju dan bisa menyamakan sama dengan desa-desa lain. Dalam arti APBD yang ada di Kabupaten Sanggau maupun di luar APBD Kabupaten Sanggau bisa masuk. Ada intervensi sedikit dari Pak Heri ya Pak terkait pembangunan di sana itu ya, untuk anggaran, pemantauan, pembangunannya gimana Pak? Infrastruktur untuk kawasan yang tadi Bapak sebutkan itu berapa jauh dari kota? Inilah, kalau kita melihat pembangunan yang ada di Kabupaten Sanggau, secara khusus saya bicara karena dapil saya, di mana saya mengalami, saya tidak mau dulu bicara dapil lain. Pembangunan di daerah kita itu, boleh dibilang itu sebelum 2021 ya, karena saya latih 2019, itu minim sekali dari APBD masuk. Nah, boleh kita bilang jadi korban politik. Setiap ketika ada bupati semua ke sana. Kan benangnya bupati pun tidak lagi memperhatikan daerah situ. Semua anggota dewan, semua calon yang mau duduk ke sana dapat suara juga tidak memperhatikan itu. Kita kalau harap cuma DD dan ADD tidak mungkin membangun desa itu. Tanpa ada dukungan dari APBD kabupaten provinsi. Ya mungkin juga dari pusat. Gitu. Kemudian Pak, target sendiri dari ini kan masih satu periode ya, insya Allah akan lanjut di 2024. Pembangunan atau apa bisa secara detail
yang menjadi tujuan dan yang sudah dilakukan, dan tapi mungkin masih itu termasuk mungkin jalan atau listrik mungkin. Jadi begini, saya dilantik tanggal 30 September. Nah, setelah dilantik kita bekerja masuk, baru ada namanya dana aspirasi kita itu yang untuk membangun wilayah konstituen kita itu baru ada 2021. Karena sistem APBD kan kita nginput 2020. Ya. Nah, berjalannya 2020 ke atas kita kena COVID. Kena COVID. Ya, semua pasti tahu lah kena COVID kan anggaran kita banyak dipangkas. Termasuk dana APBD kita banyak dipangkas untuk penanganan COVID dulu. Ya. 2 tahun kita dipotong. Saya memfokuskan begini, 50% saya simpan di daerah Engkasan, 50%. Wajib ada di Engkasan dulu. Apakah itu, kita kan punya pokir itu ada sekitar 2 miliar. Simpan dalam bentuk pembangunan infrastruktur, maupun fisik, gedung sekolah itu segala rumah guru, dan bantuan pemberdayaan, 50% wajib ada di Engkasan. Nah, sisanya di mana konstituen kita yang mendukung kita itu kita letak pembangunan di situ. Yang dalam arti yang menjadi itu prioritas, skala prioritas dulu. Mana yang lebih penting? Nah, 2001 saya 50% aspirasi saya ada di Engkasan, sampai dengan saat ini tetap saya komitmen 50% wajib ada di sana. Tapi pun masih kurang, tidak akan cukup. Karena apa? Kita punya akses jalan dari kecamatan pusat, kecamatan Tain Hulu ke Engkasan itu 32 kilo. Di mana itu jalan itu kan ada perusahaan sawit situ ya. Apa nama perusahaan itu saya lupa, perusahaan apa itu namanya tuh di Kedakas tuh. Nah, dari situ 32 kilo, dari Kembayan itu Simpang Sumbudu itu 18 kilo. Sana kan bukit-bukit. Nah, kunci jalan kan tanah kuning. Nah, makanya saya lebih banyak memfokuskan infrastruktur, jembatan. Ya puji Tuhan 2020 ada TTMD masuk, kita berjuang, TTMD bisa masuk ke situ. Nah, itu memang juga karena ya bukan peran saya sendiri lah. Kawan-kawan rekan-rekan di DPRD semua membantu karena kita menyampaikan ini loh yang terjadi di kampung desa ini. Ini juga bagian dari desa yang ada di Kabupaten Sanggau. Memang kita dekat dengan Landak, kita bisa tebus akses ke Landak 1 jam. Tapi marwah harga diri Kabupaten Sanggau terhadap desanya ini bagaimana? Begitu. Jadi kita fokuskan tetap bagaimana membantu wilayah situ. Ya bukan cuma lewat aspirasi, cuma infrastruktur aja. Saya juga harus membagi bagaimana pemberdayaan. Nah, guru kemarin, puji Tuhan 2021 kita ada dapat 2 guru ASN. Di total guru yang ada 4 sekarang, tambah 1 P3K kalau tidak salah ada 5, sisa honor warga setempat. Nah, kita berharap karena ini generasi yang akan datang adalah anak-anak kita nih. Saya berharap mungkin pemerintah daerah, khususnya dinas pendidikan bisa lebih memperhatikan fokusnya di pendidikan. Karena apa? Di sana tuh sekolah itu jam 8 itu baru mulai, jalan kaki mereka. Baru mulai. Hujan tidak bisa sekolah karena akses tanah kuning. Nah, kita berharap guru sana menjadi prioritas, makanya dari saya dilantik, rumah guru yang sudah pengen tidak layak ditempati kita bangun ulang. Supaya guru mau tinggal di sana. Karena kalau dia dari luar, dari kecamatan, dari Kembayan atau dari Sosok, tidak mungkin dia bisa ke sana. Ini saat ini dalam kondisi guru itu datang pulang ya Pak? Maksudnya, sekarang sudah menetap, karena kita waktu saya dilantik, yang saya input pertama untuk aspirasi itu adalah menyelesaikan dulu itu bangunan rumah guru itu supaya guru bisa menetap sana, supaya anak-anak sana bisa sekolah. Sekarang mereka udah betah tinggal di sana gurunya. Ada berapa Pak yang tinggal di rumah itu? Ada 2. Ada 2. 3 dengan Pak sekolahnya. Pak sekolahnya memang orang warga setempat. Dan nggak jauh dari sekolahan atau? Nggak jauh, memang di kompleks sekolah. Keren. Nah, kalau kita bicara program, saya lebih senang bagaimana sumber daya manusia ini kita bangun. Karena sumber daya manusia inilah yang lebih prioritas. Infrastruktur tidak mungkin kita selesaikan dengan dana APBD. APBD ini kekurangan. Dan tidak dengan 1 periode mungkin. Jadi begini, kalau untuk periode ke depan, itu kan kita tidak bisa pastikan masih duduk atau enggak. Kalau masyarakat masih percaya dengan saya, ya pasti kita duduk. Tapi saya pastikan dari mulai pertama saya calon, saya bisa terpilih, saya tidak akan main politik. Dan saya tidak ada namanya bagi-bagi uang. Kalau kalian percaya dengan saya, kalian ingin saya berjuang untuk daerah kita,
untuk misalnya kelompok tani kalian, saya banyak bantu kelompok tani juga. Saya ada kelompok tani. Untuk membangun wilayah kalian, kita perjuangkan bersama-sama. Kalian ada masalah, mau buat BPJS, kita bantu kawal, mau kartu identitas, kita bantu. Saya sampai kerjasama dengan dinas, pernah coba tanya dinas ini Dukcapil. Saya bantu bagaimana memfasilitasi anggota Dukcapil itu bisa sampai di Desa Angkasan. Bisa mengakses itu, bisa mendata warga datang ke kantor desa, kita pakai kantor desa, buat mana tidak ada, KTP-nya apakah ada, aktenya, rata-rata tidak ada akte lahir, tidak ada akte nikah, kita datangkan Dukcapil situ. Begitu juga waktu terjadi pandemi, tim kesehatan dari Puskesmas Lain Hulu, saya angkut pakai mobil, saya sewa mobil. Vaksin pertama, kedua saya angkut dia ke Angkasan. Kenapa? Kalau warga harus datang ke pusat kecamatan, naik motor ojek itu 140.000, PP 300, cuma datang ke sosok vaksin. Kalau warganya ada misalnya kakaknya 400 kakak, kalikan dua plus anak ada 1.200 orang yang mau divaksin, kalikan 150.000, PP 300 harus berapa? Saya sewa mobil, saya angkut itu dinas kesehatan. Boleh bisa tanya dengan kepala puskesmas Bu, kepala puskesmasnya masih ibu perempuan. Saya bawa ke Angkasan. Vaksin pertama kita antar, kita keluar mobil. Ya kalau makan Pak Kades lah bantu sadat di desa kan. Nah sehingga warga terbantu. Vaksin kedua juga saya angkut mereka supaya warga tidak keluar. Itu pakai uang pribadi, tidak gunakan APBD. Kenapa? Bentuk komitmen kita. Bagaimana kita memajukan warga itu? Bagaimana kita membangun sumber daya manusianya? Bagaimana kita memajukan aksesnya, infrastrukturnya. Nah, listrik puji Tuhan. Tahun ini program Nawacita Presiden kita Pak Jokowi yang memang fokusnya di Indonesia Terang, seluruh Indonesia dari pelosok sampai ke 3 dusun sudah dipasang listrik. Kalau itu kita bicara itu karena perjuangan saya itu terlalu berlebih-lebih. Kita harus bisa meletakkan porsi kita di mana dulu. Karena itu APBN, itu pusat. Ya, kalau terlepas dari beberapa kawan-kawan mau berargumen bahwa itu perjuangan mereka, sah-sah aja. Tapi saya sadar diri. Memang kita sering bolak-balik ke PLN Rayon 5 Pontianak maupun pusat, beberapa kali saya masuk ngajak Kades, tapi itu bukan perjuangan kita, memang murni perjuangan APBN Pak Jokowi. Tetapi kan kalau nggak dikawal, ya, tapi itu yang jelas ya, intinya 2024 sebelum masa Jokowi berakhir, Indonesia Terang, kita berharap itu terjadi. Itu juga terjadi di desa kami. Tiang sudah ada, kabel sudah ada. Kalau bahasa kampung kami katanya jemuran sudah ada. Tali jemuran, tali, tiang, semua udah ada. Meteran juga sudah dipasang di rumah. Instalasi di rumah juga sudah. Tinggal bagaimana uji coba aja. Targetnya di tahun ini insya Allah terang tuh Pak ya di kampung terang. Saya yakin. Baik. Beberapa program tadi udah disebutkan oleh Pak Heri. Saya ingin tahu terkait dengan dukungan dari keluarga sendiri gimana Pak? Meski baru 1 periode mungkin ya, tapi kan ke kampung, ke mana selain dari daerah Dapil kan juga pasti kemana-mana ini dukungannya gimana? Sebelum saya maju pasti kita minta restu. Kebetulan istri saya ada di sini. Dia juga merestui saya terjun di dunia politik. Pasti orang tuanya juga. Saya waktu itu sebelum maju calon anggota DPR legislatif, saya bawa berkas, saya kata bapak saya. Waktu itu ada 2 berkas, saya lupa tadi awal itu kan. Ada 2 berkas, satu partai PKB, satu Perindo. Saya bawa 2 kasih dia. Saya bilang saya mau maju jadi calon anggota dewan. Dia bilang maju pakai partai apa? Saya kasih dia lihat. Dia bilang udahlah pakai Perindo, saya pakai Perindo. Berarti dalam arti orang tua, adik-adik, istri saya mendukung ya, Pak, ya? Nah, terlepas mungkin yang anggota dewan sering berjalan, itu sesuai dengan sumpah jabatan kita, kita wajib laksanakan. Yang namanya tugas, kita wajib laksanakan. Karena kalau kita sudah ingin di bidang itu, ya kita harus dengan senang hati, dengan penuh sukacita, dengan penuh tanggung jawab, kita harus melaksanakan. Biarpun kata orang, tekor yang penting asal kesohor. Begitu. Kalau bicara income, lebih enak jadi pedagang. Saya setelah dilantik, saya tidak lagi jual ayam. Saya tutup jual ayam saya, karena apa? Tidak mungkin saya bisa fokus. Itu komit ya Pak? Saya komitmen. Justru setelah berjalannya waktu, memang ada sedikit penyesalan. Rasanya kadang kocek kosong. Kalau waktu masih di bidang wira swasta, setiap hari kocek ada. Tapi masih, maksudnya
tetap ditinggalkan dan tetap menjalankan politik? Ya karena kita harus pilih salah satu. Kalau saya dijual ayam, saya pagi-pagi di tempat penjualan ayam sampai sore dong. Yang namanya jual ayam kan mungkin bisa ditinggal kan. Ya. Tapi karena kita komitmen, kita sudah terjun di politik dan kita diberikan kepercayaan oleh konstituen, oleh masyarakat, ya kita harus bertanggung jawab. Itu aja. Keren. Oke, Pak Heri, saya juga dikasih tahu kalau Bapak merupakan salah satu pansus, anggota pansus atau ketua ya Pak? Ketua pansus. Ketua pansus terkait dengan pembangunan yang ada di Sanggau ini, terkait dengan khasnya Kabupaten Sanggau, demikian Pak? Oh gini, lebih jelasnya begini. Nah kita di DPRD itu ada juga yang namanya inisiatif, pansus inisiatif. Raperda inisiatif namanya, raperda, peraturan daerah. Ya. Nah sebelum menjadi peraturan itu namanya raperda. Nah yang namanya pembentukan suatu raperda itu, kalau kita DPR itu ada namanya membentuk suatu tim atau panitia khusus, ya. Pansus. Nah kebetulan kita di Sanggau untuk akhir tahun ini ada 4 pansus. Salah satunya saya pansus bangunan berciri khas daerah, yang dimana pansus D kalau kita bilang, saya kebetulan ketua pansusnya. Nah kebetulan juga saya di Tionghoanya saya ketua majelis adat budaya Tionghoa. Nah di mana pansus ini dia lebih mengedepankan ornamen yang berciri khas daerah. Di mana kita tahu Sanggau ini multi suku. Otomatis budayanya pasti banyak. Dayak budayanya kita ada suku Dayak di Sanggau aja lebih dari 30, salah kan? Belum lagi Melayunya, Tionghoanya, dan di Sanggau kan suku yang lebih dominan Dayak, Melayu, Tionghoa. Makanya kalau ada beberapa tempat kita kenal dengan nama Cidayu. Jadi mengapa kita DPRD itu memunculkan perda rencana peraturan daerah yang bangunan yang berciri khas daerah, berciri khas dalam arti itu bisa mungkin strukturnya. Ini kan lagi berjalan nih pembentukan. Kita lagi studi banding di Pontianak kemarin di Dinas Pendidikan Kebudayaan. Kita kan mau lihat nih apakah strukturnya berciri khas budaya atau ornamennya nih. Karena kita gini, bagaimana budaya-budaya yang sudah lama, yang hampir punah, yang sudah hampir ditinggalkan, dilupakan oleh anak-anak kita, belum nanti cucu-cucu kita kan, jangan sampai hilang. Nah kita nanti mungkin ingin mengedepankan dulu bangunan baru milik pemerintah daerah. Ada ornamen-ornamen situ, ornamen mungkin suku budaya, mungkin budaya suku Melayu, budaya suku Tionghoa, ada di suatu bangunan ini, bangunan pemerintah daerah. Kalau tempat cadar budaya itu wajib harus ada. Karena apa? Kedepannya ini dengan perkembangan zaman yang boleh kita lihat, di mana semua ada teknologi ini kan canggih gini. Kita takutnya nanti anak-anak kita ini, cucu kita dilupa asal usul dia dari mana. Makanya kita mau bagaimana menggali budaya-budaya ini yang ada di Sanggau supaya tetap bisa ada dan masyarakat juga tahu, keturunan anak-anak kita semua tahu, dan terpiara budaya ini tetap ada. Mau dia budaya dalam bentuk mungkin ya tarian, mungkin ada kegiatan-kegiatan, tapi intinya yang positif lah ya, yang positif kita bagaimana menjaganya bersama-sama dengan ya segenap masyarakat yang ada ini, bagaimana kita pertahankan budaya kita ini jangan sampai hilang. Apa? Karena kita lihat begini, banyak sekarang di daerah-daerah ini meniru budaya luar, yang dimana budaya luar ini tidak sejalan atau seidentik dengan gaya pola hidup kita. Itu sangat nanti berpengaruh buruk pada anak-anak kita. Maka pansus ini saya sangat senang, saya juga kebetulan ketua pansus, di mana rencana tanggal 8 kita mungkin mau studi banding ke Yogyakarta, atau ke Bali, atau kemana, atau ke Kaltim. Kaltim itu sana kalau kita masuk Kaltim Bu ya, masuk Kaltim. Itu kita sudah lihat loh, di situ ada kayak model begini nih. Apa namanya? Di setiap rumahnya mereka kan ada ya, nah, itu khasnya ya. Khasnya. Di Bali setiap rumahnya tuh ada apa namanya? Tempat itu tuh. Nah, di Padang, di Sumatera Barat, kita bisa lihat. Ciri khas ini Padang loh. Ini budaya orang Padang. Nah, Kalteng juga begitu kita lihat. Nah, kita Karbar kan belum ada nih. Karbar zaman bupati ini dibangunlah nanti tempat kalau jalan itu apa namanya, gapura.
Iya, bentuk gabungan. maunya dia aja. Nanti selesai masa Sesuai jabatan itu dia, udah ganti selesai. bupati yang suku lain, Beda lagi. dibongkar lagi. Habiskan APBD habis di situ. Sesuai suku saya ini, karena saya kepala daerah, saya memimpin. Bangun itu lagi. Begitu juga rumah bupati, kantor bupati. Saya Bupati Dayak, nanti misalnya saya bangun motif Dayak. Nanti saya Bupati Tionghoa, saya bangun motif Tionghoa. Apa akibatnya? Mubasir anggaran. Kita patenkan dulu nih, budaya Sanggau mana yang mau kita ambil nih. Kita suku terbanyak apa? Suku apa aja ada. Kita buat situ ornamennya, supaya ada rasa keadilan. Nah itu maunya kita. Itu untuk anggaran tahun berapa Pak? Maksudnya akan diterapkan di 2023? Di perubahan 2023 ini, anggaran perubahan ini. Wah itu keren itu Pak. Biar apa? Jadi ada khasnya gitu ya? Ya, kita kan ada satu ciri khasnya. Kalau orang masuk Sanggau, oh Sanggau budayanya ini, sudah tahu. Kalau Putus Sibau sudah mulai ada loh. Coba kalau kita ke Putus Sibau, biarpun mereka mungkin. Tapi waktu kami konsultasi ke provinsi, Kabupaten Sanggau pertama yang menginisiasi Raperda bangunan berciri khas budaya. Baru kita pertama. Dan bisa menjadi inspiratif untuk kabupaten dan kota di. Kita berharap nanti kalau setelah Raperda kita ditetapkan menjadi perda dan berdaya manfaat memang untuk kita berharap kabupaten lain juga bisa mengikuti. Nah, karena kita di Karbar ini kan sukunya ribuan ini saya rasa nih dayanya aja. Jadi itu mau diinikan untuk Sanggau ini apa ya? Ya, kalau di Sengkawang, di kota Sengkawang mereka di pakaiannya sudah ada Cidayunya, Cina Dayak Melayunya kalau di kota Sengkawang. Kita sini kan belum ada. Oke, Pak Heri, kita di akhir sesi ini mungkin ada yang ingin disampaikan khususnya untuk sebenarnya saya mau nanya terakhir nih ya. Apa? Untuk 2024 bisa disampaikan kenapa masyarakat Sanggau harus memilih Pak Heri Wijaya kembali di periode kedua, mungkin bisa di. Jadi gini, kalau masyarakat Sanggau tidak lah. Kalian kita dapil 3 kan, dapil. Ya intinya tolong kasih saya kesempatan lagi. Satu periode kita bagaimana membangun wilayah konstituen yang basis saya nih. Basis saya khususnya lah kita minta ya. Karena kalau kita sini DPT 72.000 nggak mungkin semua milih saya. Ya paling ada 2.000 sampai 3.000 milih saya. Ya kita berharap mereka memberikan saya kesempatan lagi sekali. Karena rencana saya 2029, saya kalau masih diberikan kesempatan sampai dengan 2009 saya ingin maju di provinsi. Karena saya merasa tak cuma di kabupaten, saya bagaimana membangun wilayah yang saya perjuangkan itu tidak cukup. Harus juga dari dana APBD provinsi maupun RI. Karena bagaimana kita melobi provinsi kalau kita sendiri tidak ada perwakilan di situ. Nah, saya berharap kita dikasih kesempatan dan mereka memilih bukan karena dipaksa saya. Lihat hasil kerja saya apakah sesuai atau tidak. Karena bagi saya jadi dewan tidak jadi anggota dewan itu bukan hal masalah biasa. Saya dari background seorang pedagang, kecil lah bagi saya. Kalaupun tidak menjadi anggota dewan, ya saya kembali kepada pedagang lagi lah, sebagai pedagang atau wira swasta lah. Kalau bilang pengusaha terlalu besar kayaknya. Karena sebelum jadi anggota dewan saya juga, inilah rumah saya seperti ini, rumah saya tidak berubah, ya kendaraan saya juga segitu, kan gitu. Ya intinya saya percayalah kalau kita berbuat, kita menjalankan amanat yang sudah diberikan dengan segenap hati, ya masyarakat pasti dengan segenap hati memberikan dukungan untuk kita. Baik Pak Heri, terima kasih banyak atas waktunya. Kita tutup acara ini. Terima kasih sahabat Insight, kita ketemu lagi di lain waktu. Selamat sore. Makasih Pak.